sekarang mau kemana nih? Koko mau ngider Be di 4 kecamatan. Soalnya ntar tuh Koko mau cari tahu info buat layar tancap ntar malam. Ya udah deh, lu nonton deh semuanya. Iya deh Be. Olga, buka dong. Nah, gitu nih. Orang-orang kampung yang nguber-nguber lo, yang ngudak-ngudak lo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, agama melarang kita untuk berbohong sama siapapun. Apalagi berbohong sama orang tua kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi begini, Ibu. Sebenarnya si Sopi ini istrinya ini kacau. Si Udin belum kawin-kawin sampai sekarang. Oh, kurang ajar bener lu ya. Jadi sama ini lu ngebohongin gue lu ya. Gue kagak sangka bisa-bisanya lu begitu sama orang tua lu. Kalau begitu, gue mau balik ke Jepang sekarang juga. Antar gue lo. Kaliwatan lu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan mereka semuanya sadar apa yang saya sudah omongin tadi. Gua tahu sekarang dia ada di rumah Bang Udin. Kita gak usah lapor polisi. Kita main hakim sendiri. Setuju? Astagfirullahaladzim. Masih aja orang sukanya berkelahi terus. Mereka harus diinsapin. Lo yang selama ini yang curi kotak amal, jemuran warga, dan sendal, ya kan? Astagfirullahaladzim. Jaga mulutmu. Aku Ustad. Ustad. Oke bang, ngebukin aja bang. Allah Akbar. Nenek, nenek, Olga dudak-dudak. Hei, ada apa ini? Mana Olga? Kami bunuh dia. Presiden Amerika, Barack Obama. Kenapa masuk istana negara tanpa izin? Ya, cucu dia gila. Nenek ikut-ikut gila. Udah pukul. Udah pukul. Ada apa nih? Ada apa? Rame-rame masuk sini. Ada kejadian apa? Waduh, kampung kita sepi nih. Yang gila dua-duanya udah sembuh. Gila. Ada kegiatan apa lagi tadi ya? Apa sembarangan aja ngomong? Pergi ke sana. Arti apaan kayak begini? Kenapa Be? Kok kayak mau nangis gitu? Lu nggak bisa bedain emang orang nangis sama orang terharu. Ini terharu ini. Emangnya ada masalah apaan Be? Semenjak emak lu berpulang ke Lembaka, Babe kan kagak pernah kawin lagi ya. Babe setia sama emak lu. Cuma belakangan ini Babe ngerasa sepi. Babe kayaknya kudu cari bini lagi. Supaya ada yang ngurusin Babe, ngurusin lu juga. Gimana menurut lu? Iya juga sih Be. Kasihan juga babenya. Mendingan sekarang Babe cari bini baru deh. Yang bisa ngurusin Babe, ngurusin Kokom. Jadinya kan Babe nggak kesepian. Nah, lu sekarang mau kemana nih? Koko mau ngider Be di 4 kecamatan. Soalnya ntar tuh Koko mau cari tahu info buat layar tancap ntar malam. Ya udah deh, lu nonton deh semuanya. Iya deh Be. Olga, buka dong. Nah, gitu nih. Orang-orang kampung yang nguber-nguber lo, yang ngudak-ngudak lo, udah kabur semuanya. Aduh, syukur deh, Nek. Kalau orang-orang kampung udah nggak ngobrol-ngobrol Olga lagi.
Panik, Olga. Makanya lu mesti jadi ustad lagi, ya? Aduh, Nek. Udah nggak mungkin lagi, Nek, Olga jadi ustad. Nggak ada ya, Nek. Zaman sekarang ada ustad diuber-uber mulu sama warga. Udah, Nek, cukup, Nek. Capek, Olga, Nek. Udah jangan belaga gila, Nek. Ih, kan gua udah kasih tahu sama mereka kalau lu itu lupa ingatan. Ya, makanya lu mesti jadi ustad lagi dah. Asal tahu aja, Nek. Yang namanya jadi ustad itu nggak gampang, Nek. Kalau orang udah jadi ustad, pasti kan ntar ada ceramah ke musola sono. Terus ke masjid sono, muter-muter keliling ceramah. Ntar kalau tiba-tiba cucu nenek yang ganteng ini, palanya ketiban kelapa, ntar gila lagi apa gimana? Ya, itu sih gampang. Makanya nih gua kasih tau sama lu ya, lu kemana-mana lu pakai helm, tahu nggak? Astaga, ya Allah Robby. Gemes banget sih nih Olga sama nenek. Nek, masa orang cuma pakai helm, nggak ada motor? Hah? Ntar orang pikir, ih, Ustadz Olga gila. Itu tuh demi keselamatan lu. Aduh, ribet banget deh kayaknya hidup gue. Udah. Nggak usah lu jawab. Sekarang lu mendingan ke musola, kembaliin tuh kotak amal sama tuh semua sendal-sendal. Ntar siang gue mau ziarah ke makam kakek lu. Ya, doain dulu biar selamat, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa Pak Udin, nagih uang sampah dan uang keamanan. Kok wajahnya kayak orang mau nangis, Pak Udin? Gue bukannya mau nangis, gue ini terharu. Gue heran orang-orang nggak bisa bedain mana orang nangis, mana terharu. Masalahnya apa, Pak Udin? Gue tuh ngerasa berdosa, mama gue di Jepang. Dulu pas mama gue datang ke sini, gue kan ceritanya pura-pura kawin tuh sama si Sofi. Nah sekarang gue pengen kawin beneran nih, Hansip. Lah, ngapa nggak kawin beneran aja, Pak Udin? Lo kayak nggak tahu masalahnya aja. Selera gue kan tinggi bener, Hansip. Gue pengen itu yang perawan, yang bening, yang mukanya kayak bintang film. Nah di sini yang ada janda-janda bulukan semua udah demek. Pak Udin, ketinggalan perkembangan di kampung kita, Pak Udin. Ada, Pak Udin. Perawan ting-ting. Tenang, saya punya fotonya. Ah, nih. Lihat. Namanya Sarmila yang punya salon. Buset, ini mah bening banget kayak bintang film. Salon yang di mana? Salon di perempatan, Pak Udin. Wih, lu nemu-nemu aja lu ya. Hah? Wah, kalau gitu gue mesti cek ke sana deh. Pasti, ayo cepetan, Cepetan situ ya? Iya. Bang Olga, Kokom. ih ketemu di mari ya. Iya, Kom. Kokom apa kabar? Oh, baik bang, Alhamdulillah. Sehat, Kom? sehat. Syukur deh. Bang, abang kan ustad, kenapa pakai helm? Iya, Kom. Bang Olga emang ustadz, tapi Bang Olga ini kan jarang dipanggil buat ceramah. Jadi belum ada uang, Kom, buat beli motor. Jadi untuk sementara Bang Olga pakai helmnya aja dulu ya. Oh gitu, iya. Oh iya, abang kapan nih kelar nyarin agama? Emangnya kenapa ya, Kom? Iya kan janji abang kalau misalnya abang udah kelar nih nyariin agama, abang bakalan ngelamar Kokom. Iya, Kom. Insya Allah Bang Olga akan melamar Kokom. Tapi, Kom, kalau Bang Olga boleh tahu, Kokom mau kemana ya? Iya bang, Kokom itu kagak ada kerjaan di rumah, makanya sekarang Kokom lagi nyari layar tancap. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Kokom, nggak baik dong. Anak gadis sendirian nyari-nyari layar tancep. Ntar kalau Kokom diperkosa, masa Bang Olga dapat muntahannya doang. Iya juga ya. Kom, lebih baik Kokom cari tempat pengajian. Lebih dekat dengan agama. Iya, pengajian. Sip. Gue mau nanya sama lu kan tukang ngider.
Lu lihat cem-ceman gua nggak? Cem-ceman yang mana ya Pak Tajir? Wah, beku deh nih. Tales Bogor, tukang minuman. Itu udah ketinggalan zaman Pak Tajir, udah kuno. Lah, Sekarang ada favorit baru, favorit bapak-bapak di kampung kita. maksud lu? Dia namanya Sarmila, baru buka salon Pak Tajir. Bener cakep. Jangan dibilang cakep. Begini. Bentar, lihat. Nih, Pot. Kalau ini Pak Tajir bilang jelek, berarti Pak Tajir matanya udah rabun alias kotok ayam. Aduh, lampu delman masih ngangkat sip. Pasti. Di mana salonnya di mana? Salonnya ada di pertigaan sono. Sono ah. Hati-hati. Bakal bininya dia udah kabrik sama bininya. Wah. Buruan dong. Ini sudah 500 orang yang ngantri. Saya mau dikeramas. Apa yang mau dikeramas? Pala udah anjurin keramas. Terserah gua. Serah. Sabar. Gua kan RT. Harus diduluin dong. Din, Mau kemana lu buru-buru amat? Mau ngurus akte kelahiran. Hah? Gak salah denger gue. Udah gini hari masih ngurus akte kelahiran. Yang batas ngurus akte kematian. Sama kuburan kapan dipendam. Lu mah ngomong gak pernah ada yang enak sama gue. Nah lu, gini hari ngurus akte kelahiran, batas juga enggak. Itu dia, paspor gue hilang. Lu tahu dong, gue kalau makan pagi di Singapura, makan siang di Bangkok, makan malam di Hong Kong. Makanya gue ngurusin akte kelahiran supaya bisa dapetin paspor gue. Makan lu jauh-jauh ya. Iya, nah lu mau kemana? Mau mancing. Mancing. Hah? Ya udah mancing aja sono. Oh ya. Jangan-jangan dia mau ke salon nih. Bohongin gue ngurus akte-akte apaan. Buset, nggak salah nih kayak ngantri beras aja. Pak, ya udah tua bangka begini lu ngapain, Pak? Saya mau cuci rambut, Pak. Ini kan malam minggu. Lihat ceweknya cakep banget, Pak. Tuh, apa gue bilang. Ngurus akte sih ke salon. Lu mau berakin gue, Din. Nah, Din, asal lu tahu ya, gue gak bakal kalah sama lu. Lu lihat. Lu lihat. Nah, Sarmila pasti di tangan gue. Ngurus akte kelahiran apaan, paling lu bejat.